Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan job order costing pada UMKM Aing Maung Bucket. Yang pertama ada anggota dari saya sendiri, Abel Nathanael. Yang kedua Nadia Asyifa Suherman. Yang ketiga Setia Anggraini. Dan yang keempat Desta Ahmad Alfarizi. Yang pertama ada latar belakang. UMKM berperan besar dalam ekonomi Indonesia, tapi banyak yang belum mencatat biaya produksi dengan baik. Aing Maung Bucket Floris dengan sistem make to order hanya mencatat biaya bahan baku tanpa tenaga kerja dan overhead, sehingga harga jual masih perkiraan. Metode job order costing jadi solusi karena mencatat biaya tiap pesanan secara rinci, membuat perhitungan harga pokok dan laba lebih akurat. Melalui PBL ini, mahasiswa membantu UMKM memperbaiki sistem pencatatan agar lebih efisien dan berkelanjutan. Selanjutnya ada tujuan kegiatan. Yang pertama, menganalisis sistem pencatatan biaya yang digunakan oleh Aing Maung Bucket. Yang kedua, mengidentifikasi kelemahan pencatatan biaya yang belum mencerminkan total biaya produksi. Yang ketiga, menerapkan metode job order costing untuk menghitung biaya per pesanan. Yang keempat, menyajikan informasi dan laba secara lebih terstruktur. Yang kelima, memberikan rekomendasi perbaikan agar sistem pencatatan dapat digunakan secara konsisten. Selanjutnya ada manfaat kegiatan. Yang pertama, manfaatnya bagi UMKM adalah dapat menghitung biaya dan laba per pesanan dengan akurat, menetapkan harga jual yang tepat, serta memahami pentingnya pencatatan biaya. Lalu selanjutnya manfaat bagi mahasiswa. Yang pertama, menerapkan teori akuntansi biaya secara nyata dan melatih analisis serta kerja tim. Selanjutnya manfaat bagi akademisi, yaitu memperkuat pembelajaran berbasis proyek yang berdampak langsung pada UMKM. UMKM yang kami analisis adalah Aing Maung Buket yang bergerak di bidang jasa floris seperti pembuatan buket bunga, uang, dan snack untuk berbagai acara. Usaha ini berdiri sejak tahun 2024 di Bandar Lampung dengan visi harga irit kualitas elit, yaitu menghadirkan produk yang terjangkau namun tetap berkualitas. Berdasarkan analisis SWOT, Aing Maung Buket memiliki beberapa kekuatan, diantaranya produk yang tahan lama, penjualan yang fleksibel secara online, serta desain buket yang kreatif dan dapat disesuaikan dengan permintaan pelanggan. Namun terdapat pula kelemahan seperti usaha yang masih baru, promosi yang belum maksimal, dan permintaan yang bergantung pada momen tertentu seperti musim wisuda. Nah, dari sisi peluang, tren hadiah kreatif saat ini sedang meningkat sehingga membuka kesempatan untuk kerjasama dengan event organizer atau toko hadiah. Sedangkan, ancamannya meliputi persaingan harga yang ketat, perubahan preferensi konsumen di media sosial yang sangat cepat, serta kenaikan harga bahan baku yang dapat memengaruhi biaya produksi. Dalam aspek akuntansi biaya, Aing Maung Buket masih menggunakan sistem yang sederhana dan manual, dengan fokus pada pencatatan biaya bahan baku saja. Sistem ini mudah dijalankan, namun belum mencerminkan harga pokok produksi yang akurat, karena biaya-biaya lain itu tidak diperhitungkan. Oleh karena itu, penerapan metode job order costing dinilai lebih sesuai, agar biaya setiap pesanan dapat diketahui secara lebih rinci, dan hasil perhitungan menjadi lebih akurat. Selanjutnya ada implementasi sistem job order costing. Akumulasi biaya Aing Maung Bucket. Yang pertama, biaya dicatat secara total, bukan per pesanan. Yang kedua, fokus hanya pada biaya bahan baku. Yang ketiga, tenaga kerja langsung dan overhead tidak dihitung. Yang keempat, laba dihitung periodik setelah semua pesanan selesai. Yang kelima, akibatnya HPP tidak akurat dan sulit evaluasi profit tiap pesanan. Penerapan metode job order costing pada Aing Maung Buket dilakukan melalui 4 tahap utama. Tahap pertama adalah identifikasi biaya. Pada tahap ini seluruh pengeluaran yang terjadi untuk setiap pesanan dikumpulkan dan diidentifikasi berdasarkan jenis biayanya. Langkah ini bertujuan agar setiap pengeluaran dapat ditelusuri dengan jelas ke masing-masing pesanan. Tahap kedua yaitu pengelompokan biaya. Setelah biaya tadi teridentifikasi, pengelompokan dilakukan menjadi 3 kategori utama. Yang pertama biaya bahan baku langsung, lalu biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dengan pengelompokan ini, usaha dapat mengetahui bagian biaya mana yang paling besar dan menjadi fokus pengendalian. Tahap ketiga adalah pembuatan kartu biaya pesanan. Kartu ini berfungsi sebagai catatan lengkap seluruh biaya yang dikeluarkan untuk satu pesanan tertentu. Melalui kartu biaya, pelaku usaha dapat menelusuri total pengeluaran per pesanan dan memperoleh dasar yang akurat dalam menentukan harga pokok produksi. Tahap keempat adalah penjurnalan transaksi. Setiap biaya yang tercatat dalam kartu pesanan kemudian dimasukkan ke jurnal akuntansi agar aliran biayanya tercatat secara sistematis. Mulai dari penggunaan bahan, upah tenaga kerja, pembebanan overhead, semuanya dicatat untuk menghasilkan laporan biaya yang lebih akurat. Berikut ini kartu biaya pesanan berdasarkan data pesanan Aing Maung Buket yang sudah kelompok 7 susun. Pembuatan kartu dilakukan segera setelah pesanan diterima. Dalam tahap ini, yang akan dicatat adalah identitas pesanan seperti nama pelanggan, jenis produk, serta tanggal mulai dan selesai produksi. Setelah kartu dibuat, dilakukan pembebanan 3 komponen biaya utama.
yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku langsung dicatat berdasarkan bon permintaan bahan baku yang menunjukkan jenis dan jumlah bahan yang digunakan dalam produksi. Di pesanan ini tertulis biaya bahan langsung yang berisi biaya bahan baku utama, lalu ditotal yang kemudian menjadi total biaya bahan langsung. Biaya tenaga kerja langsung menunjukkan waktu atau biaya tenaga kerja yang terlibat langsung dalam pembuatan produk. Di pesanan ini terdapat biaya upah untuk membuat buket sebesar 10.000. Sementara itu, biaya overhead pabrik yang tidak dapat ditelusuri per unitnya dibebankan sesuai tarif yang diberlakukan. Dalam pesanan ini terdapat biaya bensin untuk mendukung produksi, lalu lem, dan listrik. Ketiga komponen biaya ini kemudian dijumlahkan untuk memperoleh total biaya produksi per pesanan. Lalu biaya produksi dijumlahkan dengan biaya pemasaran dan biaya administrasi. Dari sini, Aing Maung Buket dapat mengetahui berapa besar biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk satu pesanan, yang nantinya menjadi dasar dalam menentukan harga jual dan laba yang diharapkan. Semua biaya yang telah tercatat di kartu biaya pesanan kemudian dipindahkan ke jurnal umum agar terekam secara sistematis dalam laporan akuntansi. Pertama, saat bahan baku dibeli, Aing Maung Buket mencatat persediaan bahan di debit dan kas di kredit. Lalu, ketika bahan baku digunakan, UMKM mencatatnya dengan mendebit akun produk dalam proses, serta BOP untuk bahan tidak langsung, dan PDP untuk bahan langsung, dan mengkredit persediaan bahan baku. Sebelum buket selesai, UMKM harus mengakui biaya upah dengan mendebit biaya upah dan mengkredit utang upah. Lalu biaya ini didistribusikan dengan mendebit produk dalam proses dan mengkredit biaya upah. Lalu pada saat pembayaran upah, UMKM mendebit utang upah dan mengkredit kas. Setelahnya, biaya overhead pabrik dibebankan dengan mendebit produk dalam proses dan mengkredit biaya overhead sebelumnya tadi. Setelah pesanan selesai, total biaya produksi dipindahkan dari akun produk dalam proses ke persediaan produk jadi. Hal ini menunjukkan bahwa produk itu sudah selesai diproduksi. Dan ketika produk diserahkan kepada pelanggan, biaya tersebut diakui sebagai beban pokok penjualan. Jika dibandingkan dengan metode awal yang digunakan UMKM, job order costing memberikan hasil yang lebih terperinci. Metode awal mencatat semua biaya secara gabungan sehingga laba itu terlihat lebih besar, yaitu 40.400. Namun setelah diterapkan job order costing, laba sebenarnya hanya sebesar 18.400 karena seluruh biaya tenaga kerja dan overhead telah dihitung. Hasil perbandingan. Metode awal menunjukkan laba besar sebesar Rp40.400 dengan margin 28,86%. Tetapi kurang akurat karena tidak menghitung semua biaya. Sebaliknya, job order costing lebih rinci dan realistis, menghasilkan laba lebih kecil, yaitu sebesar Rp18.400 dengan margin 13,14%, namun mencerminkan kondisi usaha sebenarnya. Hasil implementasi. Dengan total biaya produksi sebesar Rp38.700 dan harga jual sebesar Rp40.000 menghasilkan laba kotor sebesar Rp1.300 dengan margin 3,25%. Komposisi biayanya meliputi bahan langsung sebesar Rp19.200 yaitu 49,6%, tenaga kerja langsung sebesar Rp10.000 yaitu 25,8%, dan overhead sebesar Rp9.500 yaitu 24,6%. Hasilnya, pencatatan biaya lebih rinci, terstruktur, dan mudah ditelusuri, mempermudah evaluasi efisiensi dan penetapan harga jual, membantu identifikasi pemborosan dan pengendalian biaya produksi. Rekomendasi perbaikan sistem penghitungan biaya untuk UMKM. Pertama, kita perlu memperbaiki sistem perhitungan biaya dengan memisahkan 3 komponen utama, yaitu biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Dengan memisahkan ketiganya, informasi biaya akan menjadi lebih akurat dan transparan. Ini penting agar pemilik usaha bisa mengetahui secara pasti berapa biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk setiap pesanan. Kedua, biaya overhead seperti listrik dan penyusutan alat sering dianggap sepele oleh UMKM. Padahal, biaya ini tetap berpengaruh terhadap hasil akhir usaha. Jika overhead dimasukkan secara tepat, maka hasil perhitungan biaya akan lebih realistis dan mencerminkan kondisi usaha yang sebenarnya. Ini juga akan sangat membantu dalam menentukan harga jual yang lebih tepat. Ketiga, metode job order costing sangat disarankan untuk UMKM karena sederhana dan sesuai dengan skala usaha kecil. Caranya cukup mencatat bahan baku, tenaga kerja, dan overhead secara terpisah untuk setiap pesanan. Sistem ini tetap informatif namun mudah dipahami dan diterapkan tanpa memerlukan sistem administrasi yang rumit.
Terakhir, untuk mendukung pencatatan biaya yang efisien, UMKM sebaiknya memanfaatkan teknologi sederhana seperti spreadsheet atau aplikasi akuntansi gratis. Teknologi ini dapat mempercepat proses pencatatan dan pengolahan data, serta meningkatkan ketepatan perhitungan. Dengan sistem yang lebih rapi dan berkelanjutan, UMKM bisa lebih efisien menetapkan harga yang kompetitif dan meningkatkan daya saing di pasar. Kesimpulan dan manfaat bagi UMKM. Penerapan job order costing di UMKM Aing Maung Buket membuat sistem pencatatan biaya yang awalnya sederhana menjadi lebih sistematis dan akurat. Pemisahan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead membantu UMKM mengetahui harga pokok dan laba tiap pesanan secara jelas. Metode ini efektif untuk pengendalian biaya dan evaluasi profitabilitas. Meski masih ada tantangan seperti margin tipis dan risiko kesalahan manual yang perlu diperbaiki dengan dukungan teknologi sederhana. Insight bagi mahasiswa. Proyek ini membuktikan bahwa pembelajaran berbasis proyek adalah pendekatan yang efektif. Teori-teori akuntansi biaya yang tadinya hanya abstrak di kelas, kini langsung diterapkan dalam kegiatan produksi nyata di UMKM. Kemudian, mahasiswa belajar menghitung biaya per pesanan secara langsung di UMKM, observasi. Berbeda dengan latihan soal di buku yang sering menggunakan asumsi sederhana, dalam proyek ini mahasiswa terjun langsung untuk mengobservasi dan menghitung biaya setiap pesanan secara aktual. Selanjutnya dapat memahami bahwa praktik akuntansi butuh ketelitian, fleksibilitas, dan konteks nyata. Pengalaman ini mengajarkan bahwa praktik akuntansi yang efektif membutuhkan lebih dari sekedar pemahaman teknis. Mahasiswa menyadari pentingnya ketelitian dalam pencatatan dan fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan dinamika UMKM. Melatih komunikasi, manajemen waktu, dan kerjasama tim dalam menerapkan teori ke praktik. Keberhasilan proyek tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis akuntansi. Mahasiswa terasa dalam komunikasi efektif dengan pemilik UMKM, manajemen proyek yang terencana, pembagian tugas, dan kerjasama tim. Manfaat bagi mahasiswa, teori akuntansi biaya diterapkan secara langsung meningkatkan pemahaman praktis. Manfaat utama adalah peningkatan pemahaman akuntansi biaya. Pengalaman ini membuat pemahaman mahasiswa menjadi jauh lebih terorganisir dan bukan hanya sekedar hafalan. Kemudian, belajar mencatat dan mengklasifikasi biaya dengan lebih terstruktur. Melalui interaksi langsung dengan UMKM, mahasiswa mendapatkan pengalaman praktis tentang bagaimana seharusnya pencatatan dan klasifikasi biaya dilakukan dengan benar. Kemudian menemukan perbedaan antara teori dan kondisi nyata di lapangan. Proyek ini membuka wawasan mahasiswa tentang perbedaan antara apa yang diajarkan dalam teori di kelas dan kondisi nyata di lapangan. Selanjutnya, memahami akuntansi sebagai alat pengambilan keputusan dan efisiensi usaha. Manfaat ini adalah yang paling strategis. Mahasiswa tidak lagi melihat akuntansi biaya hanya sebagai alat pelaporan, tetapi sebagai instrumen strategis yang vital.